Pernah kepikiran punya rumah yang super pinter, tapi langsung ragu dan mikir, pasti mahal banget biayanya. Tenang, dalam bahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas soal biaya sebenarnya dari sebuah smart home. Dan percayalah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kalau ngomongin smart home, pertanyaan nomor satu yang muncul di kepala semua orang pasti, berapaan sih harganya? Ya kan? Dan jujur aja, pertanyaan inilah yang sering bikin orang mundur teratur bahkan sebelum mulai mencari tahu. Soalnya di benak kita tuh udah tertanam kalau smart home itu mahal, proyek gede, butuh modal segunung. Rasanya kayak mau renovasi total rumah gitu kan? Tapi, emangnya benar selalu begitu? Nah, sekarang ayo kita patahkan mitos itu. Soalnya, ternyata ada cara pikir baru, cara pandang yang beda banget, yang bakal mengubah semua anggapan kita soal biaya smart home. Gini, cara pikir lama itu ngelihat smart home sebagai satu proyek raksasa. Beli semuanya sekaligus. Mahal pastinya. Nah, pendekatan barunya beda total. Anggap aja kayak nanam pohon. Kita bisa mulai dari satu bibit kecil, mungkin satu perangkat aja. Terus, pelan-pelan kita rawat, kita tambahin lagi, sesuai kebutuhan dan budget kita. Jauh lebih santai kan? Intinya tuh satu kata, fleksibilitas. Anda sama sekali nggak perlu langsung bikin satu rumah jadi pinter semua. Coba deh mulai dari yang kecil, misalnya, pasang lampu pinter di kamar tidur. Suka? Nyaman? Oke, bulan depan coba pasang colokan pinter buat TV. Jadi, sistemnya itu bisa tumbuh bareng kita secara organik. Oke, jadi gimana dong mulainya? Gampang. Anggap aja ini kayak peta perjalanan kamu smart home Anda. Ada 3 level, 3 tingkatan implementasi yang bisa jadi panduan. Tinggal pilih aja mau mulai dari mana, sesuaikan sama kantong dan kemauan. Ini dia 3 levelnya. Ada level dasar, menengah, sampai lanjutan. Dan yang paling penting buat diingat, kendali ada di tangan Anda. Mau berhenti di level 1 aja, boleh banget. Gak ada yang maksa harus sampai level paling atas kok, santai aja. Sip, kita mulai dari yang pertama ya, level 1 dasar. Anggap aja ini langkah perkenalan Anda masuk ke dunia otomasi yang seru banget. Di level dasar ini, kita ngomongin hal-hal simple tapi efeknya kerasa banget. Coba bayangin deh, Anda pulang kerja, tangan penuh bawa barang, lampu teras langsung nyala sendiri. Atau pas udah enak-enakan di kasur, mager banget buat bangun, tinggal klik dari HP, semua lampu mati. Nah, itu dia. Kenyamanan kecil yang bikin hidup lebih enak dan modalnya nggak bikin kantong bolong. Udah ngerasain kan enaknya level 1? Nah, gimana kalau kenyamanan itu kita tingkatkan lagi? Yuk, kita naik ke level 2, menengah. Di sini nih, rumah Anda mulai beneran mikir. AC bisa nyala otomatis 10 menit sebelum Anda sampai rumah, jadi pas masuk udah sejuk. Anda juga bisa ngecek, alat mana yang bikin tagihan listrik bengkak? Dan yang paling asyik, bikin scene atau skenario. Satu tombol mode nonton, wus, lampu langsung redup, AC nyala. Keren kan? Kalau Anda mau yang paling canggih, yang paling top, kita masuk ke level tertinggi. Level 3, lanjutan. Di level ini, semua perangkat di rumah Anda itu saling terhubung, saling ngobrol satu sama lain. Coba bayangin senario ini, pas Anda kunci pintu mau berangkat kerja, boom, sistem keamanan langsung aktif. Semua lampu dan alat elektronik yang nggak perlu otomatis mati. Bahkan, gorden kamar bisa kebuka sendiri ngikutin jadwal alarm pagi Anda. Ini bukan lagi sekedar ngontrol alat, tapi rumah Anda udah jadi asisten pribadi yang super pintar. Tapi sekali lagi, ingat ya, ini tuh bukan balapan. Gak usah buru-buru, nikmatin aja prosesnya, kayak naik tangga, satu persatu. Mulai dari yang paling Anda butuhin dulu, nanti kalau ada rezeki lebih atau butuh fitur lain, baru deh nambah lagi. Yang penting prosesnya asyik, bukan jadi beban pikiran. Dan ini, menurut saya, poin terpenting dari semua ini. Pada akhirnya, yang kita cari itu bukan soal murah atau mahalnya, tapi soal fungsi, soal value yang kita dapat dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Ada kutipan bagus yang pas banget buat ngerangkum obrolan kita. Katanya gini, smart home itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal gimana caranya bikin rumah kita bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Tujuannya simpel banget kok, bikin hidup kita jadi lebih gampang, lebih nyaman, dan lebih efisien. Jadi, gimana? Setelah dengar semua ini, pertanyaannya sekarang bergeser kan? Bukan lagi, mahal gak ya? Tapi, kira-kira fitur pinter apa ya yang mau saya coba duluan? Mungkin mulai dari lampu pinter di ruang keluarga, atau colokan buat nyalain AC sebelum sampai rumah. Nah, langkah pertamanya ada di tangan Anda.